Pemirsa, kembali kami lanjutkan perbincangan dalam Economic Challenges. Saya akan beralih ke Pak Peter untuk memberikan tanggapan terhadap kewenangan baru LPS. Tadi sudah dijelaskan kurang lebih latar belakangnya dan mengapa kemudian kewenangan baru ini dibutuhkan dan diberikan kepada LPS. Tadi dikatakan untuk bersiap-siap menghadapi skenario terburuk begitu. Dibutuhkan kewenangan supaya ketika nanti skenario buruk terjadi sudah bisa diantisipasi sebelumnya. Nah, Pak Peter melihatnya seperti apa? Apakah kemudian misalnya bagi-bagi peran dengan OJK-nya ini sudah cukup jelas. Kira-kira Anda melihat apa lagi yang menjadi catatan yang perlu diantisipasi ke depan? Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Halim dan juga oleh Pak Misbahkun, bagaimana mencerminkan bagaimana pemerintah sangat antisipatif terhadap kondisi yang mungkin terjadi. Ya. Karena dikhawatirkan kalau seandainya tidak dilakukan perluasan peran ini, perluasan kewenangan dari LPS ini, takutnya kita tidak siap nantinya. Ya. Nah, dalam hal ini ya kita seperti ditanyakan oleh Mbak Tania tadi, ada pembagian peran. Ya, kalau sebelumnya itu adalah LPS hanya menerima, ya. Kalau sudah gagal diberikan oleh OJK hanya menerima. Sekarang sebelum diserahkan dia dalam bentuk gagal, LPS sudah bisa mendahului, jemput bola, dia bisa mengantisipasi ini bank akan diapain. Ya, sehingga LPS bisa mempersiapkan diri, ya, karena dia tidak hanya melakukan resolusi membayar seperti kata Pak Halim tadi hanya tukang bayar, tetapi juga melakukan resolusi yang lain, bahkan termasuk mencarikan calon investor kalau seandainya ini bakal gagal nih, dia perlu ada investor baru. LPS sudah bisa mengantisipasi sejak awal, dan kemudian LPS juga bisa mencari pendanaan. Kalau seandainya ini bank-bank yang gagal ini dalam hitungannya jumlahnya sekian, ya, kegagalannya seperti apa, antisipasi yang sudah dipersiapkan sejak dini inilah yang diharapkan bisa mencegah kita jatuh ke dalam jurang krisis. Oke, saya beralih ke Pak Sunarso kalau begitu. Pak Sunarso, dengan kewenangan baru LPS ini apakah Bapak sebagai bankir dari pihak perbankan merasa lebih aman, Pak, dengan fungsi dan peran dari LPS yang diperluas ini, Pak Sunarso? Saya kira tugas kita semua untuk menjaga sustainability daripada industri ini. Sehingga kalau semula itu loss minimizer, kemudian sekarang diberi kelincahan menjadi risk minimizer, itu sangat signifikan artinya dalam menjaga sustainability daripada industri perbankan. Karena apa? Kalau loss itu kan artinya loss dulu, rugi dulu, jadi gagal dulu, baru kemudian LPS boleh turun tangan menggunakan kewenangan-kewenangannya. Sedangkan kalau risk minimizer kan kalau bisa risiko pun jangan terjadi, gitu. Maka kemudian antisipasi. Jadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 ini tentang perubahan kewenangan dan fungsi LPS, peranan LPS ini menurut saya LPS itu seperti semula harus mengikuti peraturan sepak bola di lapangan besar itu. Jadi kalau mendahului back dia kena hukuman offside gitu. Itu takut ya. Tapi sekarang ini dipakai aturan lebih lincah lagi, pakai aturan futsal. Jadi boleh mendahului back. Gitu. Yang penting tujuannya tercapai. Itu yang paling penting, jadi memudahkan menggambarkan itu kira-kira gitu. Peraturan ini tadinya dia tidak boleh mendahului back gitu, dan sekarang ini boleh yang mendahului back gitu. Jadi artinya apa ya, serangannya lebih tajam dan lebih fokus gitu, dan kemudian menurut saya fungsi peranan menjadi risk minimizer itu akan bisa dijalankan dengan baik. Dalam konteks kekinian, dalam konteks hari ini gitu, hal ini sangat diperlukan. Kalau misalnya ini bisa jalan, maka kita itu nggak harus menuju ke krisis perbankan. Karena apa? Karena mungkin kita nggak buang-buang waktu 3 bulan, 4 bulan hanya untuk lempar-lemparan masalah gitu. Tetapi kemudian sudah jelas kalau ada gejala-gejala seperti ini, siapa yang harus turun tangan, dan turun tangan duluan itu tidak dipersalahkan. Itu yang paling penting. Iya, dan sangat dibutuhkan dalam kondisi sekarang ini, begitu ya Pak Sunarso. Pemirsa, 15 tahun sudah LPS berkiprah membantu menjaga stabilitas sistem perbankan nasional. Kita akan melihat seperti apa perjalanan LPS dan apa yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi LPS berikut ini. Tahun 1998, krisis moneter menghantam Indonesia. Industri perbankan pun terguncang. 16 bank dilikuidasi hingga berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan, salah satunya memberikan jaminan terhadap seluruh simpanan atau blanket guarantee. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan pun dikeluarkan. Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan lembaga penjamin simpanan atau LPS sebagai pelaksana penjamin dana masyarakat. Pada tanggal 24 September 2004, Undang-Undang Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan disahkan. Berdasarkan undang-undang tersebut, LPS menjadi suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Undang-undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 dan LPS resmi beroperasi. Pemirsa, kembali kita lanjutkan perbincangannya. Saya akan kembali menyapa Pak Halim yang saat ini bergabung dari luar studio. Pak Halim, untuk memberikan catatannya sekali lagi Pak Halim. Ada transformasi berkelanjutan yang kemudian dilakukan di dalam organisasi, mempersiapkan SDM, menyambut tentunya juga kewenangan LPS yang juga semakin diperluas, kepercayaan baru diberikan kepada LPS. Bagaimana kemudian menjalankan transformasi berkelanjutan sejauh ini Pak Halim? Baik, terima kasih Mbak Kania. Ini memang menjadi salah satu pekerjaan rumah dan tantangan yang luar biasa buat LPS. Karena dalam tempo 5 tahun terakhir sebetulnya, dimulai dari perubahan mandat LPS pada tahun 2016, dan tiba-tiba kita ditambahkan lagi tambahan kewenangan baru melalui Undang-Undang 2 tahun 2020, membuat LPS harus berkejaran dengan waktu. Apalagi tadi juga disampaikan oleh para narasumber yang lain, bahwa dalam situasi seperti sekarang, ketepatan analisis dan akurasi data-data itu menjadi sangat penting. Kita melakukan berbagai langkah-langkah penguatan untuk beberapa unit kerja, lebih khususnya terkait dengan kemampuan LPS dalam melakukan surveillance atau katakanlah memonitor situasi sektor keuangan, dan juga meningkatkan peran riset supaya nanti LPS memiliki kemampuan untuk melampaui situasi tidak hanya kondisi sekarang tetapi juga yang akan datang. 5 tahun yang lalu jumlah pegawai LPS masih sekitar 200. Sekarang sudah di atas 400 lebih. Jadi size-nya sudah menjadi 2 kali lipat. Dan tentu kita berharap dengan tambahnya kewenangan, selain masalah SDM, juga kompetensinya harus makin ditingkatkan. LPS juga harus mampu mengikuti dan memantau apa-apa saja yang terjadi, dan lebih khusus lagi melihat risiko-risiko apa yang akan muncul dengan sistem digital banking ini. Dan saya pikir LPS dengan berbagai langkah-langkah yang telah dilakukan dalam 5 tahun terakhir, LPS cukup siap menghadapi masa depan. Baik, saya ingin ke Pak Misbahun lagi kalau begitu. Bicara mengenai kondisi jelang krisis tadi yang sempat dibilang oleh Pak Misbahun begitu. Kecepatan menjadi kunci. Nah, artinya dalam konteks pandemi COVID-19 saat ini, itu apa Pak tantangan terbesarnya saat ini? Kalau kita bicara kecepatan, apa yang perlu diantisipasi dan bagaimana catatannya? Tentunya kita harus mendetailkan keterlibatan sebagai loss minimizer, kemudian menjadi risk minimizer. Ini keterlibatannya pada titik mana? Early involvement-nya ada di mana? Karena ada kewenangan pengawasan perbankan di OJK. Harus ada window. Karena apa? Ada ex officio komisioner OJK di LPS, juga ada ex officio BI di LPS, dan ada ex officio pemerintah di LPS. Sehingga semuanya saling mengetahui window-window inilah yang seharusnya terjadi pergeseran data-data yang sejak awal LPS itu terlibat dan mengetahui. Jangan sampai walaupun LPS tidak mempunyai hak suara tapi kemudian harus mengambil penanganan, itu kemudian LPS tidak mendapatkan data yang memadai. Ini yang kita khawatirkan. Sejarah krisis fungsi pengumpulan datanya berarti akan harus diperkuat. Karena apa? Dalam sejarahnya yang menjadi risk minimizer kalau sekarang ini kan mulai dari likuiditas, ini kan permasalahannya harus diajukan ke BI. Menurut Undang-Undang Nomor 2. BI ada PLJP. Pinjaman likuiditas
sementara itu dari Bank Indonesia. Kapan kemudian LPS itu masuk? Lah, ini harus diselesaikan di forum mana KSSK. Berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kemudian uang-uang yang selama ini berupa premi simpanan yang disimpan di LPS itu mempunyai nilai yang cukup besar, tapi kemudian kalau dibelikan selama ini hanya dibelikan kepada surat berharga negara, surat utangnya pemerintah. Ini kan juga berisiko. Dan ini kalau menurut saya kewenangan ini yang belum kemudian bentuk investasinya LPS ini tidak didiversifikasi risikonya. Diberi kewenangan, contoh sederhananya. Kalau kemudian yang menghadapi krisis itu adalah negara, surat utang pemerintah lah yang pertama kali jatuh nilainya. Apa yang dipegang oleh LPS ini menjadi tidak mempunyai nilai. Padahal mau dipakai untuk apa? Untuk melakukan early intervention, untuk early involvement atau membantu bank sedang bermasalah. Tetapi uangnya tidak punya nilai. Surat berharganya. Makanya ke depan di samping ditambah kewenangan mendiversifikasi resiko simpanan yang ada LPS untuk misalnya dibolehkan memberi surat utang pemerintah Jepang, surat pemerintah Amerika atau Uni Eropa, sehingga kalau suatu wilayah ini menghadapi krisis, surat-surat utang pemerintah yang meratingnya masih AAA dan tidak mungkin turun dari AAA itu masih bisa dipakai untuk apa? Untuk mengkolateral uang yang mereka punya. Dan kemudian LPS tidak langsung menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 ini LPS tidak langsung meminta bantuan kepada pemerintah ketika uangnya habis. Ketika membantu pemerintah dalam upaya melakukan upaya penanganan bank yang sedang menghadapi permasalahan atau bank gagal. Termasuk dalam upaya ini adalah diberikan kewenangan, tambahan kewenangan, tapi juga risikonya harus disiapkan dengan baik. Itu yang perlu menjadi diantisipasi juga ya. Harus diperjelas sepertinya itu. Mungkin nanti kita tanya ke Pak Peter juga ya, apa masukannya begitu untuk memperjelas apa supaya tidak ada tumpang tindih begitu. Itu yang harus dihindari. Kita akan jeda terlebih dahulu, akan kita lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi.